Halo semuanya, kembali lagi bersama Maldini Evans. Pada episode 6, Lock and Key menceritakan tentang Kinsey bersama temannya masuk ke dalam gua laut dan menemukan pintu bercahaya biru. Sementara Tyler bertemu dengan wanita sumur. Sebelum membahasnya, kita intro dulu. Film diawali dengan Nina yang berada di kantor polisi dan bertemu dengan detektif Daniel Mutuku. Nina menceritakan saat dia ke rumah Joe, pintu terbuka dan mendengar suara seseorang di rumah. Sebelumnya Joe mengirim pesan suara kepadanya. Dia yakin betul Joe bukan bunuh diri tapi dibunuh. Detektif itu mengatakan dia tidak mau terdengar meremehkan, tapi dia harus mengikuti semua bukti dan bukti menunjukkan bahwa Joe bunuh diri. Untuk sementara dia tidak bisa memberikan info soal kasus ini. Kemudian Nina melihat barang milik Joe tapi detektif itu melarangnya untuk mengecek karena masih menjadi barang bukti. Sementara itu Tyler kembali terbayang apa yang dia lihat pada toples ingatan. Lalu Jackie muncul dan mengajaknya mampir ke rumah. Di sisi lain Savini Squad membahas soal film pendek mereka yang jelek. Scott berkata dia dan Kinsey sudah merekam satu adegan yang mungkin bisa membuat filmnya jadi bagus. Lalu Doc mendapat pesan bahwa pemilik lokasi melarang mereka syuting di sana. Setelah itu Kinsey pulang dan mengeluarkan toples ingatan. Dia yakin toples itu adalah ingatan pamannya. Menurutnya seseorang mengambilnya dari kepala pamannya. Saat Duncan melihatnya dia merasa tidak asing, tapi dia tidak tahu apa yang dilihat. Di sisi lain Tyler dan Jackie kembali berduaan. Jackie menyadari Tyler memakai kalung. Lalu tiba-tiba Tyler ingin pergi. Setelah sampai rumah, Kinsey menceritakan ke Tyler soal dia yang menunjukkan ingatan kepada Duncan, tapi tidak berhasil. Ini bukan seperti ibunya. Ketika pamannya melihat ingatannya, rasanya seperti otaknya tidak bisa memproses. Hanya ada satu ingatan yang sangat dia minati, yaitu ketika Randall dan temannya turun ke gua dan menemukan cahaya biru. Kinsey yakin sesuatu menimpa ayahnya dan temannya di gua laut itu. Dia mengajak Tyler untuk ke sana tapi kakaknya menolak. Menurut Tyler, ayahnya membunuh temannya di gua itu. Kinsey berkata harus mengeceknya karena mereka tidak tahu apa yang terjadi sebelum atau sesudah kejadian. Tyler tegaskan dia sudah muak dengan semua ini. Scene selanjutnya sekolah mengenang kembali Joe. Lalu Nina duduk di sebelah Ellie untuk menanyakan kenapa Ellie berusaha menghindarinya. Kemudian Ellie mengajaknya ngobrol di luar. Nina ingin tahu soal bekas luka Ellie yang mirip dengan Randall. Ellie menjelaskan pada tahun saat teman-temannya meninggal mereka menekan poker panas ke dada masing-masing. Itulah cara mengenang mereka yang meninggal. Lalu Nina mengatakan kalau dia ke rumah Ellie dan berbicara dengan Rufus sebelum ke rumah Joe. Ellie berkata dia hanya berusaha keras untuk menjadi teman Nina tapi Nina malah menuduhnya. Sementara itu Savini Scott menonton video adegan Kinsey. Scott mengatakan mereka harus segera mencari lokasi syuting. Kinsey bilang bagaimana jika syuting di gua laut. Scott keberatan karena gua itu dijuluki gua tenggelam. Kinsey mengatakan dia pernah ke sana dan tempat itu sangat keren. Gabe setuju dengan Kinsey. Di sisi lain, Body kembali mendengar suara bisikan di dalam ruang jahit lalu menemukan kuncinya. Setelah itu dia pergi ke dapur dan menemukan lubang pasangannya pada lemari tua. Dia memakai helm lalu memasukkan kuncinya dan masuk ke dalam dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Nina muncul dan senang Body telah menemukan kunci lemari yang dia temukan di basement. Kemudian Nina mendapat telepon dari detektif Mutuku. Orang itu berkata tidak ada tanda rumah dibobol dan tidak ada bukti fisik menunjukkan dia tidak bunuh diri. Setelah bertanya kepada orang-orang terdekat, mereka menggambarkan sosok Joe yang kesepian. Akhir pekan mendatang adalah peringatan kematian istrinya. Bisa disimpulkan Joe tewas karena bunuh diri. Lalu detektif Mutuku memberikan barang milik Joe kepada Nina. Sementara itu Body pergi ke tempat pemakaman keluarga Locke. Wanita sumur muncul dan berkata dia akan memberi Body satu kesempatan lagi untuk memberikan kuncinya. Jika tidak maka Body akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada keluarganya.
Di sisi lain, Sam Laser menggunakan kunci korek api untuk membuka pintu sel lalu membakar seluruh bloknya. Scene selanjutnya, Tyler mendapat pesan dari Harvey untuk mengajaknya pergi pesta minum untuk mengenang Joe. Setelah berpikir antara 5K atau pesta, dia memutuskan untuk pergi ke pesta. Sementara Nina melihat barang milik Joe dan menemukan foto Randall bersama teman-temannya. Duncan muncul dan Nina menceritakan soal dia yang telah merusak hubungannya dengan Ellie. Dia telah menuduh Ellie melakukan sesuatu. Mungkin Ellie berkata jujur soal bekas lukanya. Hanya saja Nina merasa ada yang aneh. Duncan pikir Nina butuh tidur nyenyak dan dia akan membawa anak-anak pergi. Di sisi lain, Savini Squad menuju ke goa laut. Kemudian Kinsey mendengar suara bisikan. Dia mengajak temannya untuk terus masuk ke dalam. Temannya tidak yakin karena terowongan itu tampak sulit untuk dilewati. Gabe mendukung Kinsey demi film pendeknya. Kemudian mereka turun untuk masuk melewati terowongannya. Saat Savini Squad membahas filmnya, Kinsey masuk lebih dalam mengikuti suara bisikan itu hingga menemukan pintu dengan cahaya biru. Tidak lama air pasang mulai naik dan mereka menyadari Kinsey tidak ada. Gabe menyarankan semuanya beres-beres dan segera pergi. Setelah mengecek terowongannya, Scott berkata tinggalkan peralatan karena air sudah mulai tinggi. Kemudian mereka mulai berenang dan kembali ke atas. Sementara Gabe mencari Kinsey yang berusaha membuka pintunya dan mengajaknya pergi. Air semakin tinggi, Gabe dan Kinsey berusaha untuk menyelam hingga berhasil selamat. Savini Squad kesal dengan Kinsey karena tidak kasih tahu soal air pasang dan semua peralatan syutingnya tertinggal di sana. Scott berkata dia bekerja di toko es krim agar bisa membeli peralatannya. Dia yakin Kinsey tidak peduli soal filmnya. Kinsey menjelaskan ada hal yang lebih peduli daripada film bodoh ini. Scott menyesal telah mempercayai Kinsey. Singkat cerita, Kinsey berterima kasih kepada Gabe karena berhasil menyelamatkannya. Gabe tidak masalah dan dia penasaran soal pintu itu. Kinsey pikir ada hubungannya dengan kunci ajaib. Sekarang dia malah kehilangan Savini Squad. Gabe berkata beri mereka waktu. Mereka pasti akan melupakannya. Dia pikir Kinsey punya energi yang membuat orang ingin mengikuti kemana saja. Sementara itu, Tyler yang berada di pesta mengabaikan pesan dari Jackie. Logan menyadari Tyler yang tidak berada di 5K. Tyler beralasan kalau Jackie dapat mengendalikan semuanya tanpa kehadirannya. Kemudian Tyler bertemu dengan Harvey dan Brinker yang merindukannya di tim hoki. Lalu wanita sumur menghampiri Tyler untuk menanyakan di mana bisa mendapatkan minuman. Setelah itu Harvey melihat Jackie yang tiba-tiba muncul lalu memberitahukan kepada Tyler. Jackie marah dan kesal karena Tyler tidak hadir di kegiatan 5K. Tyler berkata dia berusaha membantunya. Dia merasa terjadi lebih awal lebih baik dan Jackie tidak akan mengerti. Setidaknya Jackie layak mendapatkan yang lebih baik. Di sisi lain, Body ke kamar Kinsey untuk mengabarkan kalau wanita sumur telah kembali. Katanya sesuatu yang buruk akan menimpa keluarganya dan itu akan menjadi salah Body. Kinsey menenangkan Body untuk tidak takut karena wanita itu tidak bisa merebut kuncinya. Sementara itu Tyler kembali bertemu dengan wanita sumur di depan minimarket. Kemudian mereka minum bersama. Wanita itu menyadari Tyler yang tidak fokus. Dia berkata Tyler layak libur semalaman dari benci pada dirinya sendiri. Lalu dia mengajaknya untuk masuk ke dalam mobil. Tyler pikir dia harus pulang. Lagi pula dia tidak tahu nama wanita itu. Kemudian wanita sumur itu mengatakan kalau namanya adalah Dodge. Di akhir cerita, Duncan baru saja pergi dari Key House. Kemudian Sam Laser muncul di sana lalu masuk ke dalam. Dan episode ini pun bersambung. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan episode Lock and Key berikutnya.